Bab 057. Nisa dan Aurel secara bergantian menautkan jari kelingking mereka di jari kelingking Arsyad. Uncel jangan bilang ke Om Stef, kalau Aurel yang membeli tahu. Aurel menjeda lalu menarik nafas. 114. Sebenarnya, Om Stef mau menjadikan Aunty Cece istrinya, tapi Om Stef terlebih dahulu halus baikan sama Aunty Cece, telus minta restu. Om Stef halus mengambil hati Aunty Cece dulu, ucap Aurel. Aurel tahu dari mana? Tanya Arsyad. Om Stef curhat sama Aurel, telus minta tolong Aurel juga, jawab Aurel polos. Si Stephen apa tidak punya teman curhat lain, malah curhat sama anak umur 4 tahun, menolong Arsyad. Jika Stephen tahu, kalau Arsyad telah tahu jika dia menyukai adiknya, maka Stephen pasti akan kabur dari kediaman Arsyad. Bisa-bisanya Aurel membocorkan rahasia Stephen kepada kakak dari Arsela. Om memangnya restu itu apa? Sekarang Aurel dalam mode ingin tahu banyak hal. Restu itu dukungan dari keluarga, jawab Arsyad menyederhanakan kalimatnya agar kedua bocah itu paham. Nisa keponakan Aunty Cece, berarti keluarga Wah Om Stef dapat restu dari Nisa, ucap Nisa tak kalah polosnya dengan Aurel. Aurel juga kak Nisa, Aurel mengacungkan jari telunjuk. Maksudnya, dukungan dari Opa Danish, Oma Rieta, Opa Aris, Oma Santika, Uncel dan Ayah Amar, ucap Arsyad. Ayo dong ayah, dukung Om Stef. Kasihan, ucap Nisa membujuk ayahnya. Kalau ayah sih memberi dukungan, ucapan Arsyad sontak membuat kedua anak cantik itu berdiri di atas ranjang sambil melompat-lompat. Hole, hole, kata Om Stef ayah Amal juga melestui, ucap Aurel. Karena merasa lelah keduanya kembali duduk di dekat Arsyad. Tapi kan belum tentu Opa dan Oma setuju, ucap Arsyad ingin melihat ekspresi keduanya. Benar saja, keduanya diam seperti memikirkan sesuatu hingga. Ah, Kak Nisa nanti bujuk dan layu Opa Danish sama Oma Rieta nanti Aurel bujuk dan layu Opa Alis dan Oma Santika biar Om Stef dapat restu, ucap Aurel memberikan ide yang disetujui oleh Nisa. Akhirnya, Om Stef menikah, dan tidak diejek ayah lagi, ucap Aurel lagi. Tapi Uncel Aurel sama Kak Nisa bingung, bagaimana kalanya Om Stef bisa mengambil hati Aunty Cece, apa halus operasi? Kasihan Aunty Cece kalau halus operasi agal Om Stef ambil hatinya nanti berdalah-dalah, ucapan Aurel sontak membuat Arsyad memukul jidatnya. Kalau soal itu hanya jadi urusan orang dewasa, anak kecil tidak perlu tahu, ucap Arsyad. Kami sudah dewasa ayah, karena kami akan jadi kakak, ucap Nisa padahal baru saja beberapa menit yang lalu mereka mengatakan keduanya anak kecil. Untung saja, Amira datang sehingga Arsyad tidak perlu merangkai kata untuk menjawab pertanyaan Aurel. Loh sayang, kenapa kamu kesini? Tanya Arsyad. Bagaimana nggak nyusul? Mas yang menyusul anak-anak malah nggak balik-balik, ucap Amira. Maaf sayang, Mas tadi temani mereka ngobrol, ayo anak-anak kita ke bawah, ucap Arsyad menggandeng tangan Amira diikuti kedua bocah yang juga bergandengan tangan. Saat melihat Stephen, Arsyad tidak bisa menyembunyikan senyumannya. 115. Kenapa si Bang kok senyum terus? Heran Stephen. Enggak kok abang cuma ingat kelakuan lucu Nisa dan Aurel, bohong Arsyad. Karena jika dia jujur bisa-bisa kedua bocah itu mengamuk dan Stephen pasti malu. Aurel ayo makan kuenya, ini Kak Nisa buat sendiri loh, ucap Nisa bangga. Wah, Kak Nisa hebat, nanti ajal Aurel. Iya,
Nanti kita buat kue sama-sama, ucap Nisa semangat. Palingan bukan buat kue, tapi ngehancuri dapur, monolog Amira menggelengkan kepalanya. Tak terasa malam pun tiba, karena Stephen dan Arcella kelelahan, jadinya mereka hanya tinggal di rumah beristirahat tanpa melakukan apapun, dan sekarang Stephen harus ikhlas gawai miliknya dikuasai oleh Aurel yang sudah sejak tadi melakukan panggil video dengan Zahra. Aurel yang mengatakan rindu kepada Umi dan adik-adik tidak ingin mengakhiri panggilan, bahkan Aurel akan marah jika Amar dengan usilnya mengarahkan kamera dari wajah Zahra ke wajahnya. Stephen baru bisa kembali memegang telepon setelah Aurel tidur. Stephen mau saja melakukan itu semua, jangankan hanya meminjam telepon, Stephen akan melakukan apapun karena Aurel yang sudah mau bekerja sama dengannya. 116. Biar lambat asalkan sampai merupakan perintah dari si cantik Aurel, dan itulah yang kini dilakukan oleh Amar, selain karena membawa ibu hamil dengan 2 janin, di sepanjang jalan Amar diawasi oleh pengawal kecil yang bahkan mulai dari kediaman Aris hingga Amar sudah memasuki kota Bandung, panggilan video yang dilakukan oleh Aurel belum juga dimatikan. Ayah hati-hati, jangan bel kendala dengan kencang. Kasihan adik-adik Aurel nanti mabuk di dalam pelut, ucap Aurel. Kamu sudah bilang itu beribu kali, ayah sampai bosan mendengarnya, ucap Amar yang masih fokus menyetir. Ayah diam, jangan banyak bicara, lihat jalan baik-baik, Aurel memberi peringatan. Sayang, anak cantiknya Umi, panggilannya dimatikan saja ya, kami akan segera sampai kok di rumah Kak Nisa, ucap Zahra. No Umi, Aurel akan matikan teleponnya kalau kalian sudah sampai, tolak Aurel. Kenapa sih nelpon terus? Kasihan tuh telepon Om Stephen sudah panas, palingan sebentar lagi meledak, ucap Amar. Wajah Aurel masih memenuhi layar telepon Amar, bahkan sejak tadi, Aurel tidak ingin kamera teralihkan dari wajah Zahra, alasannya ingin menjaga Uminya. Telepon Om Steph mahal ayah, tidak akan meledak, kalau nanti rusak, Aurel akan ganti, ucap Aurel. Alah, kamu dapat uang dari mana bisa ganti telepon Om Stephen? Tanya Amar yang sangat senang menggoda putrinya. Nanti minta ke ayah atau ke opa, uang ayah dan uang opa kan uang Aurel, ucap Aurel di seberang telepon. Kata siapa? Hahaha, Amar tidak bisa menyembunyikan tawanya. Ish, Aurel sebal, kenapa ayah tertawa? Aurel serius tahu, kata oma ayah dan opa Kelja untuk Aurel, ucap Aurel kesal. Iya, matikan teleponnya, ayah sudah ada di depan gerbang rumah Uncel Arsyad. Bukannya dimatikan, Aurel malah berlari keluar dari rumah untuk menyambut kedatangan ayah dan uminya. Sebenarnya, bisa saja Amar mematikan sambungan telepon dengan berbagai alasan, tapi perjalanan mereka lebih berwarna dan tidak terasa kala Aurel terus berbicara. Sayang, kenapa lari-lari? Tanya Amira yang sudah tidak bisa berjalan cepat karena kehamilannya. Aurel mau jemput Umi Aunty, kata ayah melekas sudah depan gerbang. Ucap Aurel, lanjut berlari yang disusul oleh Nisa dan Arcella. Umi, yeyeye Umi, sampai teriak Aurel kegirangan saat melihat mobil Amar sudah terparkir di depan rumah Arsyad, namun yang aneh tidak ada yang turun dari mobil, baik Amar maupun Zahra. Aurel baru ingin bertanya lewat telepon, tetapi nyatanya panggilan sudah berakhir dan Aurel tidak menyadari itu. Karena tidak bisa bersabar lagi, Aurel berlari menuju mobil orang tuanya. Aurel mencoba mengedor pintu depan samping kemudi tapi tidak ada yang membukanya, lalu Aurel beralih ke pintu kemudi, namun hasilnya 117. Tetap sama, tidak ada yang membuka pintu. Ayah, ayo buka pintunya,
Kasihan Umi dan adik-adik Aurel di dalam capek duduk telus, teriak Aurel, dengan melompat-lompat untuk melihat kaca mobil, namun hasilnya nihil karena Aurel yang kecil tidak bisa melihat apapun. Aurel sudah tidak bisa sabar lagi, tangisnya pecah seketika. Hua hiks hiks. Sayang, Umi di sini nak, teriak seseorang yang sangat Aurel rindukan padahal baru berpisah semalam. Aurel berbalik, ternyata Amar dan Zahra sudah berdiri di teras rumah Arsyad. Otak kecil Aurel tidak bisa mencernanya dan ingin rasanya mencari tahu, kenapa kedua orang tuanya bisa langsung di teras padahal mereka tidak keluar dari mobil. Hiks hiks Umi, Aurel rindu belat sama Umi dan adik-adik. Aurel berlari menuju Zahra dan memeluk Uminya. Iya, Umi dan adik-adik juga rindu dengan kakak Aurel, ucap Zahra mencium kening Aurel. Mata Aurel menatap tajam ke arah Amar yang sejak tadi menahan tawanya. Ayah jahat, belani-belaninya kerjain Aurel sampai nangis. Awas lo ada kalma nanti Aurel doa supaya ayah dapat balasan dari Allah kalena kerjain anak sendiri, ucap Aurel yang sudah bisa menebak semua ini ulah dari ayahnya yang memang belakangan ini suka jahil kepada Aurel. Sayang, tidak baik mendoakan keburukan untuk orang lain, apalagi ayah sendiri ucap Zahra. Iya Umi, tetapi sebagai hukuman 1 minggu Aurel akan tidur bersama Umi agar bisa peluk adik-adik. Biar tahu rasa ayah jauh dari Umi, ucap Aurel bersungguh-sungguh. Nggak bisa gitu dong, protes Amar. Biasanya jika marah, Aurel akan meminta dibelikan sesuatu, tapi sekarang Aurel malah ingin menjadi penghalang Amar dan Zahra. Mana bisa Amar tidur tanpa memeluk istrinya? Bisa, siapa suruh jahil, awas kalau dekat-dekat dengan Uminya Aurel. Nanti Aurel ngamuk, ancam Aurel. Ayo Umi kita masuk, ajak Aurel menggandeng tangan Zahra. Aurel dan Nisa memegang tangan Zahra, untuk masuk ke dalam rumah karena di dalam sudah menunggu Amira dan Arsyad. Hahaha, tawa Arsela pecah melihat wajah kakak sepupunya. Sabar ya kak, siapa suruh main-main sama anak sendiri? Sudah tahu Aurel itu sensitif kalau itu sudah menyangkut Kak Zahra, Arsela berlari masuk ke dalam rumah, karena takut mendapat amukan Amar. Sial banget, bermesraan dengan istri sendiri susah banget, Amar misu-misu. Stephen keluar untuk mencari Amar yang tidak kunjung masuk ke dalam rumah. Kenapa lo nggak masuk? Atau lo cuma antar istri lo ke sini? Tanya Stephen. Diam, lo jangan banyak bicara, sepertinya lo nggak akan banyak ngomong saat tahu bahwa rahasia lo sudah tersebar, ucap Amar tersenyum mengejek. Maksud lo apa? Tanya Stephen. Makanya, kalau mau curhat jangan sama anak kecil, ucap Amar lalu meninggalkan Stephen yang masih mengerti dengan ucapan Amar. Apa sih maksudnya? Ah sudahlah lebih baik gue masuk saja, monolong Stephen, mencoba untuk mengabaikan. 118. Ucapan Amar. Kedua bocah yang super aktif, sejak tadi merengek meminta untuk diajak untuk jalan-jalan. Padahal Amar dan Zahra baru saja duduk. Sayang, kasihan sama Umi dan adik-adik kalau kita jalan-jalan sekarang, ucap Amar memberi pengertian kepada putrinya. Tapi Aurel mau jalan-jalan ayah, benarkan Kak Nisa. Aurel meminta dukungan. Iya, ayah Nisa dan Aurel mau jalan-jalan, Nisa yang membujuk Arsyad. Bagaimana kalau kalian perginya dengan Om Steph dan Onti Cece, ucap Amira memberikan solusi. Nisa dan Aurel saling berpandangan, sungguh, Stephen sangat berharap keduanya mau menerima saran dari Amira. Keduanya kompak mengangguk, dan senyum-senyum Stephen tidak bisa ditahannya. Loh, kok kamu yang senyum-senyum Steph? Tanya Arsyad.
Stephen gelagapan karena ketahuan sedang bahagia bisa pergi bersama Arcella, walaupun harus mengurus dua bocah. Enggak bang, ayo siap-siap. Anak-anak jangan lama dandannya atau Om Steph tinggal, ucap Stephen kepada Nisa dan Aurel tapi pandangannya mengarah ke Arcella. Siap Om, hormat Aurel dan Nisa. Mau Umi bantu sayang? Tanya Zahra. Bial Aurel sendiri, Umi istirahat saja kasihan adik-adik capek di dalam pelut. Aurel cuma mau ganti baju, ucap Aurel menggandeng tangan Nisa menuju kamar yang diikuti oleh Arcella. Benar saja, hanya hitungan menit Stephen sudah kembali bergabung dengan keluarga Arsyad dan Amar. Semangat banget Steph, ucap Amar mengejek. Iya nggak apa-apa, daripada para bocil ngamuk, ucap Stephen tetap santai. Nungguin bocil apa nungguin Arcella? Ucap Amar santai. Mata Stephen melotot, karena ucapan Amar yang tidak bisa dijaga, padahal Stephen tidak tahu saja jika semua orang sudah mengetahui bahwa Stephen menyukai Arcella. Kenapa mata lo melotot? Gue kan cuma bercanda, kayak kita nggak pernah bercanda aja, benar kan bang? Tanya Amar. Iya benar, kok muka lo tegang Steph? Tanya Arsyad. Enggak kok bang, santai aja, ucap Stephen kikuk. Beberapa menit kemudian, suara langkah kecil terdengar. Ternyata Aurel dan Nisa telah datang dengan baju senada berwarna pink, diikuti Arcella di belakang mereka. Ayo Om, kita pergi sekarang, ajak Aurel. Memangnya kita mau kemana? Tanya Stephen. Ke mall, ucap Aurel dan Nisa bersamaan. 119. Hah mau ngapain kalian ke mall? Tanya Arcella. Yah mau belanja lah auntie, ucap Nisa. Terus lanjut main, ucap Aurel. Memangnya kalian gak bosan? Masa ke Bandung cuma ngemal, heran Stephen. Plia mana ngelti, perempuan itu tidak akan pernah bosan jika belanja, ucapan Aurel, sontak membuat semua orang tertawa. Kok tertawa semua sih? Aurel kan bikala benal, ucap Aurel. Iya, kalian pergi sekarang, ucap Amira. Umi, Aurel pergi dulu, adik-adik mau kakak beliin apa? Tanya Aurel. Tidak perlu sayang, kalian jangan ngerepotin Om Steph dan Auntie Cece, ucap Zahra. Baik Umi. Kap-kap. Dua ciuman untuk dua adik kesayangan Aurel, Umi tolong menunduk sedikit, ucap Aurel dan Zahra hanya mengikuti saja permintaan putrinya. Kap. Sayang Umi banyak-banyak, Aurel mencium pipi Zahra. Setelah selesai berpamitan, mereka meninggalkan kediaman Arsyad. Di sepanjang jalan hanya didengar celotehan Aurel dan Nisa sedangkan Arcella dan Stephen yang biasanya tidak pernah akur hanya diam saja. Sampai di mall, Nisa dan Aurel langsung menuju arena bermain, sedangkan Arcella dan Stephen hanya duduk untuk mengawasi mereka. Sebentar aku tinggal dulu, ucap Stephen dan Arcella hanya mengangguk. Saat Stephen menjauh, barulah Arcella sadar dengan panggilan Stephen barusan. Astaga, Om tua manggil aku, biasanya manggil saya, ada yang aneh sama Om, dia kok jadi kalem dan tidak cari masalah, Arcella berbicara sendiri. Nih, kok kamu bicara sendiri sih? Arcella bahkan tidak sadar jika Stephen sudah kembali duduk di dekatnya. Ah, siapa yang bicara sendiri? Om salah dengar mungkin, kila Arcella. Kamu kok, manggil aku Om terus sih, apa aku setua itu di mata kamu? Tanya Stephen melihat ke arah Arcella. Arcella juga melihat ke arah Stephen, jadilah mereka saling berpandangan.
Hingga beberapa saat sampai kedua bocil datang mengganggu. Aurel haus, ucap Aurel. Nisa juga haus. Tidak ada respon, membuat kedua bocil heran. Om Steph, Aunty Cece kenakalan, teriak Aurel. Apa? Kebakaran, ayo cepat anak-anak kita keluar dari sini, panik Arcella. Tunggu, Om telepon pemadam kebakaran dulu, ucap Stephen mulai mengotak-atik telepon miliknya. 120. Hahaha, pecah tawa kedua bocah usil.